Say my name. 네 부르던 세 글자. Say my name. 어제와 좀 다르게 설탕 한 스푼 더 죽여야 해. 네 맘에 충분해. 대답은 그걸로 충분해. Just say my name. Just say my name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang stock repurchase. Stock repurchase atau pembelian kembali pada saham perusahaan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase ini merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk dividen. Stock repurchase atau disebut juga dengan buyback adalah keputusan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan membeli kembali saham yang telah dijual di pasar dengan dasar pertimbangan bahwa saham itu layak untuk dibeli serta perusahaan memiliki ketersediaan dana kas yang mencukupi. Pengertian stock repurchase atau buyback menurut para ahli. Yang pertama menurut R.J. Shook, buyback atau pembelian kembali adalah investor membeli tipe saham yang sama dengan tipe saham yang baru saja dia jual short dalam rangka memenuhi suatu kontrak. Yang kedua, menurut Weston, Mark L. dan J. Harold, stock repurchase atau buyback merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk membeli kembali saham yang dimiliki baik melalui proses open market, tender offer, atau negosiasi dengan blockholder. Yang kedua, arti dan alasan tindakan stock repurchase atau buyback bagi perusahaan. Wensley, Lane, dan Sarkar dalam Mulia menjelaskan mengenai alasan yang mungkin dijadikan oleh suatu perusahaan ketika melakukan stock repurchase dan mengelompokkannya ke dalam 6 hipotesis berikut. Yang pertama, dividend substitution hypothesis. Dividend substitution hypothesis ini adalah karena pajak yang dikenakan untuk stock repurchase lebih rendah daripada pajak yang dikenakan untuk dividen, maka stock repurchase menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan dividen dalam mendistribusikan cash flow kepada para pemegang saham. Yang kedua, leverage hypothesis. Leverage hypothesis yaitu kegiatan stock repurchase dapat meningkatkan financial leverage pada saat perusahaan membagi kelebihan jumlah kapitalnya. Dalam hal ini melakukan stock repurchase, maka nilai ekuitas perusahaan akan menurun sehingga debt ratio perusahaan akan meningkat. Peningkatan ini berarti meningkatkan leverage perusahaan. Perusahaan akan lebih suka untuk melakukan stock repurchase jika rasio leverage-nya di bawah angka yang ditargetkan untuk mencapai struktur modal yang optimal. Yang ketiga, yaitu ratio hipotesis. Ratio hipotesis stock repurchase dilakukan perusahaan untuk menyediakan sejumlah saham sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock option, atau bentuk stock ratio yang lainnya. Yang keempat, yaitu investment hypothesis. Investment hypothesis perusahaan yang kurang memiliki kesempatan berinvestasi akan menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya untuk membeli kembali saham perusahaannya. Yang kelima, yaitu wealth transfer hypothesis. Wealth transfer hypothesis stock repurchase yang dilakukan ketika saham perusahaan mengalami undervalue akan menyebabkan adanya wealth transfer dari para pemegang saham yang bersedia menjual sahamnya kepada bukan pemegang saham. Wealth transfer juga mungkin terjadi dari blockholder kepada non-participating stockholder. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan perusahaan tersebut diambil alih oleh perusahaan lain. Yang keenam, yaitu information signaling hypothesis.
Information signaling hypothesis, kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase dengan tujuan memberikan informasi atau sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai kondisi perusahaan. Selain itu, stock repurchase dilakukan karena dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan untuk diambil alih oleh perusahaan lain ataupun dengan meningkatnya presentasi kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan. Ada dua metode pembelian kembali saham yang sering digunakan menurut Weston dan Copeland. Yang pertama ada tender offer. Tender offer, dengan metode tender offer, perusahaan mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa perusahaan akan membeli kembali sejumlah lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang telah ditetapkan. Harga yang ditawarkan perusahaan biasanya adalah harga di atas harga pasar. Setiap pemegang saham akan memperkirakan sendiri apakah harga yang ditawarkan akan lebih besar atau lebih kecil bila dibandingkan dengan harga saham tersebut setelah masa penawaran berakhir. Sehingga setiap pemegang saham dapat memutuskan apakah bersedia untuk menjual sahamnya atau tidak. Stock repurchase dengan cara ini dapat meningkatkan harga saham. Yang kedua, metode open market repurchase. Open market repurchase, dalam metode ini, perusahaan membeli kembali saham perusahaannya dengan jumlah yang relatif kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui broker dengan bayaran komisi pada tingkat normal pembelian dan pembelian harga pasar. Tidak seperti metode tender offer. Metode ini tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-benar membeli kembali sahamnya sebanyak jumlah yang mereka umumkan sebelumnya. Metode ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk membeli kembali sedikit sahamnya dibandingkan dengan yang direncanakan jika sahamnya menjadi lebih mahal ataupun membeli lebih banyak jika sahamnya tetap atau lebih murah. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan Ketua Bapepam tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Untuk lebih dalam memahami tentang stock repurchase atau buyback ini dapat dilihat pada keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik sebagai berikut. Yang pertama, yaitu emiten atau perusahaan publik dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas tanpa melanggar ketentuan pasal 91, pasal 92, pasal 95, dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sepanjang mematuhi ketentuan peraturan ini. Yang kedua, yaitu RUPS dilarang mendelegasikan kewenangan untuk membeli kembali saham kepada direksi atau komisaris dalam jangka waktu lebih dari 18 bulan. Yang ketiga, emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan rencana pembelian kembali saham kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS. Rencana pembelian kembali saham wajib memuat informasi yang pertama itu tentang perkiraan jadwal dan biaya pembelian kembali saham tersebut. Yang kedua, perkiraan menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, performa laba per saham emiten atau perusahaan publik setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan. Yang keempat, pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham. Kelima, pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham. 6. Metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham. Dan yang ketujuh, pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan emiten atau perusahaan publik di masa mendatang. Dan yang terakhir itu, rencana emiten atau perusahaan publik atas saham yang akan dibeli kembali. Apakah akan dijual kembali atau akan mengurangi modal emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, jika pembelian kembali saham dilakukan melalui bursa efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu, transaksi beli dilakukan melalui satu anggota bursa efek. Yang kedua, transaksi beli tidak dapat dilakukan pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan atau dalam waktu 30 menit sesudah pembukaan atau 30 menit sebelum penutupan.
Selanjutnya, yang ketiga, tawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga perdagangan sebelumnya. Yang keempat, maksimum pembelian saham pada setiap hari adalah 25% dari volume perdagangan harian. Maka pembelian tersebut dibulatkan menjadi satu satuan perdagangan. Dan yang kelima, orang dalam emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham yang dilakukan oleh perusahaan melalui bursa efek. Selanjutnya, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka ketiga peraturan ini, apabila pembelian kembali saham tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, informasi yang harus diungkapkan dalam RUPS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, nama pemegang saham yang sahamnya akan dibeli kembali oleh emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, harga wajar saham yang telah disetujui oleh pemegang saham dan emiten atau perusahaan publik serta tata cara penentuan harga tersebut. Dan yang terakhir, alasan pemegang saham untuk meminta pembelian kembali sahamnya. Yang keenam, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan publik dapat dijual kembali pada direktur atau karyawan melalui Employee Stock Option Plan atau Employee Stock Purchase Plan yang telah disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan nomor 9 S1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu. Yang ketujuh, saham yang dibeli kembali oleh emiten atau perusahaan publik dapat dijual kembali di luar bursa pada nilai pasar, tetapi tidak lebih rendah dari harga pembelian kembali saham tersebut dengan ketentuan bahwa A. Nama, kegiatan usaha, dan hubungan afiliasi dari pembeli telah diungkapkan dalam RUPS, dan B. Penjualan kembali saham telah memenuhi peraturan nomor 9 S1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu. Yang kedelapan, saham yang dibeli kembali dapat dijual kembali melalui bursa efek dengan ketentuan sebagai berikut. A. Transaksi jual wajib dilaksanakan melalui satu anggota bursa. B. Transaksi jual dilarang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak pembelian kembali oleh emiten atau perusahaan publik. C. Penjualan dilarang dilaksanakan pada saat pembukaan atau penutupan perdagangan atau dalam waktu 30 menit sebelum penutupan. D. Penawaran jual harus sama atau lebih tinggi dari harga perdagangan sebelumnya. E. Maksimum penjualan kembali saham pada setiap hari adalah 25% dari volume perdagangan harian dengan ketentuan apabila mengakibatkan pecahan satuan perdagangan, maka penjualan tersebut dibulatkan menjadi satu satuan perdagangan. Dan F. Orang dalam emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut pada hari yang sama dengan penjualan kembali saham yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik melalui bursa efek. Kesembilan, jika saham yang dibeli kembali telah dijual pada harga yang lebih rendah, kerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan laba rugi emiten atau perusahaan publik itu. Yang kesepuluh, emiten atau perusahaan publik yang sahamnya dicatat pada bursa efek dilarang membeli kembali sahamnya jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham pada pasar atau dipenuhinya persyaratan delisting saham tersebut dari bursa efek. Dan peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1998 oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang ditandatangani oleh Yusuf Anwar. Yang keempat, definisi reverse splits. Reverse splits atau reverse stock splits merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya, reverse stock split dengan faktor pemecahan 2:1. Maksudnya adalah setiap 2 lembar saham lama sebelum reverse stock split ditukar dengan 1 lembar saham baru setelah reverse stock split. Atau reverse split ini adalah penggabungan beberapa saham menjadi satu. Misalnya, salah satu saham yang melakukan reverse stock split adalah PT BPD Bank Banten Tbk atau Bank Banten atau BEX pada akhir tahun 2020 kemarin dengan rasio 10:1 yang artinya 10 saham akan digabung menjadi satu saham. Harga saham BEX sebelum di reverse stock split adalah Rp50 per lembar. Ketika di reverse stock split, maka harga saham langsung naik menjadi Rp500
per lembarnya, karena tadi kan akan melakukan reverse stock split dengan rasio 10:1. Nah, sebelum di reverse stock split, harga sahamnya itu adalah Rp50. Jadi 10 dikali 50 akan naik menjadi Rp500 per lembarnya. Yang kelima itu stock splits dan reverse splits. Ketika suatu perusahaan melakukan stock splits karena faktor ingin membuat saham suatu perusahaan menjadi liquid, karena ketika harga menjadi mahal dan grafik terus mengalami kenaikan, maka diperkirakan akibatnya daya minat pada saham tersebut akan terjadi penurunan. Untuk menghindari terjadinya kondisi seperti itu, maka perusahaan harus melakukan suatu strategi pemasaran saham yang realistis dan aplikatif sesuai dengan keinginan pasar. Stock split ini artinya suatu kebijakan untuk memecah nilai nominal harga saham menjadi lebih kecil dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar suatu emiten tanpa harus menambah jumlah modal. Atau dengan bahasa sederhananya, stock split ini adalah pemecahan saham. Contoh, perusahaan melakukan stock split dengan rasio 1:5. Nah, jadi satu lembar sahamnya dipecah jadi 5 lembar, yang aturannya harga satu lembar saham itu adalah 10.000 dibagi jadi 5, sehingga satu lembar jadi 2.000. Nah, dengan dilakukannya stock split ini, maka perusahaan menarik minat investor untuk menanam saham pada perusahaan mereka, karena harganya lebih murah. Setelah dipecah, harganya menjadi lebih murah, sehingga menarik investor untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut. Reverse split itu adalah penggabungan beberapa saham menjadi satu. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dengan adanya stock split, sebenarnya stock split ini menguntungkan untuk masyarakat biasa ataupun untuk investor lama. Dan jika semakin banyak saham yang beredar di pasaran, maka semakin murah juga harganya, ataupun bisa dibilang ini sebagai pengertian dari stock split itu. Nah, jadi dengan semakin murahnya harga saham ataupun semakin banyaknya saham yang beredar di pasar, maka perusahaan membeli lagi sahamnya dengan melakukan reverse split untuk menaikkan jumlah harga sahamnya lebih tinggi lagi. And last, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam video presentasi kami. And if we have a mistake, we are sorry. Thank you for watching and see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.